Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Husain Aufila dengan NIM 20051407039 akan mempresentasikan pengembangan kontrol suhu sistem udara berperforma tinggi sistem dengan mengaruh penggunaan udara RAM. Secara teknis, pengkondisian udara pada pesawat terbang dilakukan dengan menggunakan air cycle machine atau ACM. Sistem pengkoordinasian udara pada pesawat terbang merupakan sistem yang berfungsi untuk menjaga udara pada pesawat agar tetap berada pada tekanan, temperatur, dan tingkat kandungan oksigen yang tepat untuk kenyamanan penumpang. Untuk fungsi pengkondisian udara tersebut, ACM pada pesawat terbang menggunakan ram air udara RAM sebagai fluida pendingin analog terhadap freon pada sistem pengkoordinasian udara di mobil. Ram air merupakan udara dari luar pesawat yang masuk ke dalam ram air internal dan keluar melalui ram air outler flaps. Temperatur ram air bergantung pada ketinggian terbang pesawat. Pesawat terbang komersial umumnya terbang dengan ketinggian 26.000 hingga 30.000 kaki dengan temperatur RAM sebesar minus 36 derajat hingga minus 44 derajat Celcius. Pengkoordinasian udara pesawat terbang dilakukan dengan cara mengubah temperatur dan tekanan dari blade air. Blade air adalah udara panas yang dipasok oleh salah satu dari 3 sumber udara panas bertekanan tinggi di pesawat, yaitu kompresor mesin, kompresor APU (Auxiliary Power Unit) atau High Pressure Ground Air Supply Unit. Bisa dilihat di sini ketika udara masuk dan terkompresi, kemudian sebelum udara dibakar, sebagian udara akan masuk dan kemudian udara tersebut disalurkan melalui pipa saluran yang terhubung pada komponen pesawat. Udara masuk kemudian dihubungkan ke pipa komponen pesawat. Kemudian ketika mesin pesawat tidak menyala, blade air didapat dari kompresor APU yang merupakan unit pengembang listrik pesawat. Apabila APU tidak menyala, maka blade air didapat dari High Pressure Ground Air Supply Unit yang merupakan ground support equipment pesawat terbang di lapangan udara. Laju aliran blade air ini diatur oleh 2 buah katup berdasarkan kebutuhan. Sebelum disirkulasikan, blade air dilewatkan pada ozone convert untuk menghilangkan kandungan ozon dari udara dengan efek katalisis. Setelah melalui proses penyaringan, sebagai besar blade air kemudian disalurkan menuju air conditioning pack yang berfungsi untuk melakukan pengaturan temperatur blade air. Sebagian lainnya disalurkan menuju saluran udara yang akan didistribusikan ke seluruh bagian pesawat yang perlu dikondisikan. Blade air dinamakan trim air. Pada pembahasan di jurnal ini disebutkan setelah melalui proses penyaringan, blade air kemudian disalurkan menuju air conditional packing. Air conditional packing terdiri dari air cycle machine atau ACM dan heat engine dan heat exchange. Air conditional packing berfungsi untuk menurunkan temperatur blade air sekaligus mengurangi kandungan air di dalam blade air.
Bisa dilihat di sini ketika blade air masuk, kemudian ketika udara masuk ke kompresor, kemudian diteruskan sebagian udara diteruskan ke argumen flap system yang kemudian akan diolah. ACM terdiri dari komponen dan turbin yang memiliki satu poros. Seperti tadi yang dilihat, blade air dilewatkan heat exchange sehingga temperatur blade air turun. Bisa dilihat di sini ada heat exchange. Kemudian karena perpindahan energi blade air dalam bentuk panas menuju ram air, blade air lalu masuk ke dalam kompresor sehingga tekanan dan temperaturnya meningkat dan kemudian dilewatkan menuju heat exchange yang kedua sehingga temperaturnya turun kembali. Jadi blade air untuk menurunkan temperatur dilewatkan ke heat exchanger hingga 2 kali hingga temperaturnya turun ke titik yang dimana diinginkan. Setelah melalui proses itu, blade air kemudian melewati kondensor sehingga sebagian udara berubah fasa menjadi cair. Cairan tersebut dipisahkan dengan menggunakan water extractor, lalu dialirkan menuju ram air internal. Hal ini menunjukkan ram air untuk memindahkan panas dalam jumlah yang lebih besar. Pengurangan kandungan air untuk meningkatkan kemampuan memindahkan panas ram air juga dilakukan pada split Dutch yang berada di antara heat exchange kedua dan kondensor. Blade air yang sudah melewati kondensor kemudian dilewatkan kepada turbin sehingga temperatur dan tekanan blade air turun akibat ekspansi blade air di turbin. Kerja yang diperoleh dari ekspansi blade air pada turbin lalu digunakan untuk memutar kompresor dan internal fan yang berfungsi untuk menghisap udara masuk ke ACMD. Setelah melewati turbin, temperatur blade air kemudian dinaikkan kembali dengan menggunakan kondensor untuk proses selanjutnya. Pada proses selanjutnya, pada jurnal ini blade air diterangkan bahwasanya blade air dimasukkan ke dalam mixer unit yang mencampurkan udara resirkulasi dan dari dalam pesawat, blade air dan trim air. Setelah keluar dari air conditioning packs, temperatur blade air sangat rendah. Temperatur udara campur diatur melalui banyak trim air yang dimasukkan ke dalam mixer unit dan langsung distribusikan ke seluruh bagian pesawat setelah proses pencampuran selesai. Sebagian dari udara kabin diresirkulasi oleh recirculation fans untuk membatasi kebutuhan blade air dan mesin pesawat. Jika tekanan dalam kabin terlalu tinggi, terdapat outflow valve yang akan terbuka untuk mengeluarkan sebagian udara dari dalam kabin sehingga temperaturnya turun. Ketika pesawat dalam keadaan ground, terdapat 3 alternatif pengkondisian udara. Yang pertama, jika APU menyala maka pesawat dapat menggunakan ACM dengan mengambil blade air dari APU kompresor. Kedua, jika APU tidak menyala maka pesawat dapat menggunakan ACM dengan mengambil blade air dan high pressure ground air supply unit. Ketika pesawat langsung mendapatkan pasokan udara yang telah terkondisi dari mobil air condition unit yang merupakan ground support equipment sehingga penumpang dapat berada di dalam pesawat dengan nyaman meskipun pesawat tidak mengaktifkan sistem pengondisian udara. Blade air juga berfungsi untuk di udara. Blade air juga berfungsi
untuk meningkatkan suhu di area sayap pesawat agar tidak terjadi pengkristalan es pada sayap pesawat ketika terbang. Selain itu juga blade air juga disalurkan ke dalam mesin agar tidak terjadi pengkristalan juga terhadap mesin. Dan ketika di darat, blade air juga berperan sangat penting dalam menyalakan engine mesin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.